Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan semacam presentasi dengan judul IoT Healthcare Security. Di sini anggota kelompoknya ada yang pertama, Hafiz Ardra Al-Kausar dengan NIM 53114221048. Kemudian ada saya sendiri, Faust Firdaus dengan NIM 53114221009. Kemudian ada Abimanyu Rismandaru dengan NIM 531142210. Ada Jilvan Kanan di Fauz Al-Fauzi dengan NIM 531142211 dan Zain Tenro Aji Mahfud Abu Bakar dengan NIM 531142211. Oke, di sini ada yang pertama, yaitu menyalin ketiga dataset. Nah, ketiga datasetnya nanti ditempatkan dalam satu folder bernama ICUD, ICU Dataset Processed yang terdiri dari file CSV tag, environment monitoring, dan patient monitoring. Nah, seperti yang diperlihatkan di situ, kemudian ada import library. Nah, jadi programnya berfungsi untuk mengupload beberapa library yang kita perlukan nanti. Di sini kita ada import NumPy, Panda, dan train test split. Baik, selanjutnya kita mengimport file environment monitoring. Jadi kita mengimport file environment monitoring tersebut yang berada dalam folder ICU Dataset Processed untuk mengetahui kolom apa saja yang ada di dalam data frame. Seperti yang kita lihat pada layar, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita mengimpor modul OS yang memungkinkan operasi sistem, di mana menetapkan sebuah variabel path dengan nilai ICU dataset process dan mengambil daftar file dalam folder tersebut menggunakan fungsi OS listir path variabel CSVS kemudian akan berisi data file yang ada dalam direktori tersebut. Seperti terdapat pada layar import OS path ICU dataset process CSVS-nya OS ke titik listir dalam kurung pet. Lalu kode tersebut ini dapat membaca serangkaian file CSV yang disimpan dalam variabel CSVS. Lalu kita menggabungkan data dari setiap file ke dalam data frame tunggal yang disebut dengan df1. Lalu setiap file dari folder tersebut dicek untuk melihat jumlah baris serta kolomnya. Oke, selanjutnya ada pengelompokan fitur. Di bagian ini kita akan mengelompokkan fitur dari data dalam data frame yang dengan nama fish. Jadi untuk menghapus fitur-fitur yang tidak diinginkan, kita jadikan satu nama data frame yaitu bernama fish, berisi data-data yang tidak diinginkan. Lanjut kita masukkan fungsinya yaitu df1 titik drop. Kita masukkan datanya fish, aksi sama dengan 1, in place true. Lanjut kita tampilkan dengan df1 shape. Di sini terlihat kolomnya sisa 41. Lanjut ke pengelompokan fitur atau kolom yang berada di dalam data frame menjadi dua jenis, yaitu fs1 dan fs2 untuk memudahkan dalam memproses ataupun menganalisis. Selanjutnya menggunakan fungsi df1 fs2, kolom-kolom yang ada dalam daftar fs2 dari data frame df1 dipilih, kemudian df1 shape digunakan untuk mencetak dimensi data frame df1 setelah pemilihan kolom dilakukan. Habis itu melakukan perhitungan jumlah kemunculan setiap nilai yang terdapat dalam kolom label dari data frame df1 tersebut. Di sini terlihat ada dua. Yang pertama untuk yang 0 itu 108.568 dan yang untuk satu itu 80.126. Lanjut yang processing mengubah atau mengkonvert bilangan tipe lain menjadi bilangan numerik dari label encoder dengan metode fit transform. Di sini kita menggunakan Sclaren dan kita import preprocessingnya.
kita langsung menggunakan fungsi df1, kita panggil data mq.hdr flex-nya. Nah, di sini membagi dataset menjadi dua tipe, yaitu data train dan dataset. Kolom yang tidak digunakan adalah kolom label. Kemudian hanya 30% dari dataset tersebut. Di sini adalah codingannya, kita menuliskan xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, hasilnya adalah 4 variabel, yaitu xtrain. Yang pertama itu digunakan untuk pelatihan model, kemudian xtest itu digunakan untuk menguji model. Yang ketiga ada ytrain, yaitu subset label yang sesuai dengan xtrain, yang akan digunakan untuk melatih model. Yang keempat ada ytest, subset label yang sesuai dengan xtest, yang akan digunakan untuk mengevaluasi model. Oke, selanjutnya kita masuk ke logistic regression. Nah, untuk melakukan seleksi fitur berdasarkan model yang digunakan untuk klasifikasi, jadi teknik pengklasifikasian itu menggunakan data trend dan data test. Ini memungkinkan logistic regression untuk melatih dirinya sendiri sekaligus melakukan seleksi fitur. Setelah mendapatkan daftar boolean yang akan muncul yang menunjukkan fitur mana yang telah dipilih, jumlah fitur kemudian akan dicetak dan memberikan pemahaman tentang fitur yang dipilih. Nah, untuk logistic regression ini akan digunakan dalam metode decision tree dan ANN. Nah, jadi di sini kita pertama mengimport sklearn fitur dan sklearn linear model. Setelah itu ada embedded LR selector. Nah, yang terakhir itu kita mengeprint embedded LR fitur dan embedded LR fiturnya juga. Nah, untuk selanjutnya mengelompokkan fitur atau kolom yang berada di dalam data frame menjadi dua jenis, yaitu nama FS1 dan FS2 untuk memudahkan dalam memproses atau menganalisis. Nah, ini untuk kolom-kolomnya ya atau fiturnya. Selanjutnya itu ada import library untuk beberapa metode yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan 4 metode. Yang pertama itu ada metode Gaussian NB, ada ADABUS, Decision Tree, dan yang terakhir ANN atau Artificial Neural Network. Jadi di sini kami mengimport Sklearn, naive Bayes, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodenya. Nah, di sini ada metode pertama yaitu metode Gaussian ya. Nah, jadi Gaussian ini dinamakan dengan variabel GNB. Lalu untuk fungsinya sendiri GNB fit sama dengan GNB fit dari nilai X-train dan nilai Y-train. Selanjutnya ada bus classifier. Untuk fungsinya AB sama dengan ada bus classifier AB fit X-train kali Y-train. Nah, selanjutnya ada decision tree. Decision tree ini didefinisikan dalam DT ya. Nah, ini fungsinya sama, DT fit dengan menggunakan nilai X-train dan nilai Y-train. Dan yang terakhir itu ada ANN. ANN sendiri fungsinya ANN classifier dengan MLP classifier. Lalu yang bawah ini ada ANN classifier fit. Nah, yang terakhir ini ada classification performance ya. Jadi classification performance ini untuk menunjukkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari keempat metode yang telah kita gunakan. Nah, di sini kita ambil salah satu contohnya ya, NB atau Gaussian. Dia akan mengeprint akurasi skornya dari nilai Y-test, lalu dari nilai GNB prediction yang telah dihitung tadi. Untuk precision skornya sama menggunakan Y-test dan GNB prediction dari skala 100. Nah, ini untuk hasilnya dari keempat metode yang telah kita gunakan. Yang pertama NB akurasinya 79,512, untuk presisinya 99,76,
recall-nya 52,08 dan F1 score-nya 68,44. Nah, dari keempat metode yang telah kami gunakan ini, metode yang paling bagus itu metode decision tree dan ANN. Sedangkan metode yang paling tidak cocok atau tidak sesuai itu metode Gaussian NB dengan akurasi 79,512. Selanjutnya, confusion matrix. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa baik model-model tersebut dalam melakukan klasifikasi pada data uji yang tidak terlihat sebelumnya. Confusion matrix adalah alat evaluasi yang berguna dalam mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya dari target klasifikasi. Di sini bisa dilihat, contohnya kita lihat hasil dari confusion matrix AB. AB itu yang ada bus. Ini yang kiri atas yang 32.344. Ini adalah true positif. Jadi ini adalah sampel positif yang dibaca benar, yang dibaca positif oleh model Adabus. Nah, yang kanan ini yang 120 itu adalah sampel negatif yang salah dibaca, malah dibaca positif gitu sama model Adabus. Nah, yang kiri bawah itu adalah sampel positif yang salah dibaca, malah dibaca negatif. Nah, yang kanan yang 23.000 sekian ini adalah sampel negatif yang dibaca benar, dibacanya negatif gitu oleh sampel Adabus. Selanjutnya, jadi program di bawah ini berfungsi untuk membuat visualisasi confusion matrix untuk beberapa model klasifikasi yang telah dilatih dalam bentuk label. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk membantu mempermudah pemahaman performa model klasifikasi dengan cara memvisualisasikan seberapa baik model tersebut dalam prediksi kelas yang benar. Ini di Nah, bisa dilihat ini tuh hasil dari confusion matrix di atas tadi, tapi dalam bentuk persenan. Nah, jadi yang kiri atas tadi yang kayak tadi, itu sampel positif yang dibaca positif yang benar sebanyak 99%. Nah, yang kanan itu yang tadi yang negatif malah dibaca positif dalam bentuk persenannya 0,1. Nah, yang bawah kiri itu sampel positif yang malah dibaca negatif dalam persenan tuh 47,9%. Yang kanan adalah sampel positif yang benar dibaca sebagai sampel positif dalam bentuk persen 52,1%. Itu untuk yang Gauss tadi. Nah, selebihnya sama kayak yang Gauss tadi. Selanjutnya, program di bawah ini untuk menghitung tingkat kerugian atau loss untuk setiap model klasifikasi yang telah diprediksi sebelumnya. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi tentang seberapa efektif setiap model klasifikasi dalam bentuk memprediksi. Nah, jadi loss yang kita dapat untuk Gauss NB bernilai 0,99%. Sedangkan ada bus, decision tree, dan ANN, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu loss-nya 1%. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.